wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat CPNS ataupun Sobat CP3K tahun 2024 di Bimbila Channel. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi video latihan ya, terkait dengan salah satu item di tes SKD Seleksi Kompetensi Dasar, yaitu tes wawasan kebangsaan atau TWK. Part 1 ini Bapak Ibu ya, terkait dengan tata negara. Baik, langsung saja kita mulai. Yang baru bergabung silahkan bisa klik subscribe. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan berita-berita seputar CPNS maupun CP3K tahun 2024 ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Semoga kita doakan semoga semuanya kali ini tahun ini mendapat NIP ataupun NIP PPK ya tahun 2024. Amin Allahumma amin. Baik, nomor 1. Negara adalah alat masyarakat untuk mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut. Pernyataan ini merupakan pengertian negara ditinjau dari segi negara sebagai apakah A. organisasi politik, B. organisasi kesusilaan, C. organisasi integralistik, D. organisasi kekuasaan, atau E. organisasi kemasyarakatan. Baik Bapak Ibu, jadi soal nomor 1 ini yang tepat jawabannya adalah D, yaitu organisasi kekuasaan. Mengapa demikian? Coba kita bahas ya. Jadi negara ini adalah organisasi yang di dalamnya terdapat unsur masyarakat ya, ataupun rakyat. Yang kedua adalah adanya wilayah masyarakat, wilayah, dan yang ketiga adalah pemerintah. Jadi ini adalah 3 unsur yang membentuk suatu negara. Dalam arti yang lebih luas, negara ini merupakan sosial masyarakat yang diatur secara konstitusional berdasarkan undang-undang untuk mewujudkan kepentingan bersama. Jadi organisasi kekuasaan ya, negara sebagai sebuah organisasi kekuasaan ini adalah mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut ya. Ini dikemukakan oleh seorang tokoh yang bernama Harold C. Laski ya. Harold C. Laski mengemukakan bahwa negara adalah alat masyarakat untuk mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut. Ini adalah termasuk pengertian negara ditinjau dari negara sebagai sebuah organisasi kekuasaan. Oke Bapak Ibu, next kita lanjut. Nomor 2, unsur-unsur berdirinya negara secara konstitutif adalah A. Rakyat, penduduk, dan wilayah, B. Wilayah, pemerintah, dan pengakuan secara de facto, C. Rakyat, pemerintah, dan pengakuan secara de facto, D. Rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat, atau E. Rakyat, warga negara, dan pemerintah yang berdaulat. Oke, silakan Bapak Ibu. Jawabannya bisa dicari terlebih dahulu, silakan. Ya, betul sekali, dan jawaban yang tepat adalah D ya. Rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Jadi tadi sudah kita singgung ya bahwa unsur dari sebuah negara adalah rakyat, wilayah, daerah, dan juga maksudnya saya rakyat, wilayah atau daerah, dan juga pemerintah yang berdaulat ya. Nah, ketiga unsur tersebut adalah sebagai unsur konstitutif berdirinya sebuah negara ya. Ada rakyat, ada wilayah, dan ada pemerintah. Nah, ini 3 unsur ya Ibu ya. RWB ya, secara konstitutif ini menjadi unsur berdirinya suatu negara. Oke, kita lanjut next soal yang berikutnya. Perbedaan bentuk negara kesatuan dengan negara serikat terletak pada A. Jabatan kepala negara, B. Sistem pemerintahannya, C. Jumlah undang-undang dasar yang dimiliki, D. Hak untuk mengatur daerahnya,
Atau E. Kedaulatan keluar dipegang oleh pemerintah pusat. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah ya betul Bapak Ibu ya, D, yaitu hak untuk mengatur hak untuk mengatur daerahnya ke dalam. Oke, saya cari pensil dulu ya. Jadi negara kesatuan adalah negara yang bersusun tunggal ya. Seperti contohnya adalah Indonesia. Kita masuk ke dalam negara kesatuan. Berbeda lagi dengan yang namanya negara serikat. Contohnya adalah Amerika Serikat. Ini negara bersusunnya adalah jamak. Oke, kalau ini kesatuan, kalau yang serikat itu jamak. Yang artinya terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut sebagai negara federal. Jadi setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam asal tak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan keluar atau hubungan dengan negara lain hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal. Nah, ini Bapak Ibu ya, nanti bisa di-searching lagi untuk lebih detailnya ya terkait dengan negara serikat, contoh-contohnya dan lain sebagainya. Oke, jawabannya adalah D ya, ini tadi ya. Oke, next kita lanjut ke soal berikutnya. Pengakuan de jure berarti pengakuan negara lain terhadap negara Indonesia secara resmi menurut hukum. Misalnya, nah, ini Bapak Ibu ya, jadi tiap soal itu pasti punya yang namanya kata kunci. Untuk soal nomor 5 ini kata kuncinya adalah pengakuan de jure. Jadi Bapak Ibu juga harus mengetahui ya beberapa istilah untuk pengakuan terhadap suatu negara. Ada de jure, ada de facto, ada pengakuan kolektif, pengakuan terpisah, mutlak, dan juga bersyarat. Bapak Ibu juga harus pelajari ya. Siapa tahu nanti keluarnya bukan de jure tapi de facto dan lain sebagainya. Nah, untuk dalam kaitannya dengan soal ini, jawaban yang tepat adalah Bapak Ibu. Jawaban yang tepat adalah D Bapak Ibu ya. Jadi 27 Desember 49 ini terjadi pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda. Nah, apa itu de jure? Sekilas ya saya jelaskan tentang de jure dan de facto, yaitu yang sering keluar. De jure ini pengakuan tingkat tertinggi ya, paling tinggi, tingkat tertinggi. Kenapa bisa disebut sebagai pengakuan tingkat tertinggi? Karena pengakuan de jure adalah pengakuan yang diberikan menurut negara yang mengakui terhadap negara atau pemerintah baru yang diakui secara formal. Ini kelasnya paling tinggi ya, tingkat tinggi. Kemudian kalau de facto itu ada di bawahnya, yaitu pengakuan yang diberikan oleh suatu negara semata-mata didasarkan bahwa pemerintah tersebut secara nyata berkuasa di wilayahnya. Nah, itu sekilas tentang pengakuan negara-negara ya. Oke, silakan dipelajari. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini menurut tokoh ya, Aristoteles. Pengertian politik adalah A. Upaya untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. B. Pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat. C. Kemahiran dalam bidang kenegaraan. D. Pengambilan keputusan. E. Meliputi seni dan ilmu. Dan jawabannya tepat untuk soal nomor 6 ini adalah B, yaitu pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat Bapak Ibu ya. Jadi Aristoteles ini menurutnya adalah setiap polis itu negara adalah asosiasi ya. Jadi negara itu sama dengan asosiasi. Ya, apa itu asosiasi? Jadi setiap kali kita berhadapan dengan politik, kita menemukan adanya hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama. Nah, itu ya. Baik, kita lanjut soal berikutnya, next. Alasan pemerintah pusat memberi kekuasaan kepada daerah dengan asas tugas pembantuan adalah A. Agar daerah turut serta membantu tugas pemerintah pusat. B. Pemerintah pusat tidak dapat menyelesaikan semua urusan daerah. C. Pemerintah daerah lebih berhasil melaksanakan pembangunan daerahnya. D. Pemerintah pusat kurang dapat bertanggung jawab atas daerahnya. Atau E. Pemerintah daerah lebih bertanggung jawab atas daerahnya. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah
B Bapak Ibu ya. Jadi karena apa? Pemerintah pusat ini memberi kekuasaan kepada daerah ya. Dan jawaban yang tepat adalah B, karena pemerintah pusat tidak dapat menyelesaikan semua urusan daerah. Makanya itu ada yang namanya juga nanti kaitannya dengan otonomi daerah. Daerah diberi kewenangan khusus untuk mengatur urusannya masing-masing. Nah, baik. Next kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Perhatikan beberapa hukum berikut ini: A. Hukum pidana, B. Hukum 2 hukum perorangan, 3 hukum adat, 4 hukum keluarga, 5 hukum waris, dan hukum tata negara. Nah, jadi dari jenis-jenis hukum ini yang termasuk hukum perdata adalah nomor, silakan Bapak Ibu. Ya, betul sekali, jawabannya adalah C ya. Yang termasuk hukum perdata adalah hukum perorangan 1, kemudian hukum keluarga 2, dan hukum waris 5. 2, 4, dan 5. Jadi hukum perdata ini contohnya lagi, satu lagi yaitu hukum kekayaan, yaitu termasuk hukum perdata juga. Oke Bapak Ibu, demikian yang dapat kami bagikan di part yang pertama ini ya. Kita lanjut ke part berikutnya nanti, semua tentang TIU juga nanti insya Allah kalau masih ada waktu kita buat ya kan. Semoga ada manfaatnya. Kalau punya mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.